Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Karnoto dari kelas IT 701 Prodi Informatika Universitas Berasia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari soal UAS dari mata kuliah Cloud Computing. Pada soal pertama adalah jelaskan istilah di bawah ini. Yang pertama adalah software as a service. Software as a Service merupakan model pengiriman perangkat lunak di mana aplikasi disediakan secara online melalui internet. Pengguna dapat mengakses perangkat lunak tersebut melalui browser web tanpa perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak di perangkat lokal mereka. Pemeliharaan, pembaruan, dan manajemen data umumnya dilakukan oleh penyedia layanan. Contoh SaaS termasuk aplikasi produktivitas seperti Google Workspace, layanan manajemen pelanggan seperti Salesforce, dan berbagai aplikasi bisnis lainnya. Kemudian yang kedua adalah utility computing, merupakan model penyediaan layanan di mana penyediaan layanan membuat sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhan, dan membebani mereka untuk pengguna khusus dan bukan tarif tetap, seperti jenis komputasi on-demand lainnya seperti komputasi grid. Model utilisasi berupaya memaksimalkan penggunaan pengguna sumber daya secara efisien dan atau meminimalkan biaya terkait. Poin yang ketiga adalah integrated network. Adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke jaringan komputer atau telekomunikasi yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis layanan dan perangkat jaringan menjadi sebuah sistem unik dan terintegrasi. Secara umum, integrated network memiliki beberapa ciri dan manfaat sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama adalah integrasi layanan, yaitu integrated network dan mengintegrasikan berbagai layanan seperti VoIP, video streaming, data transfer, data Internet of Things atau IoT menjadi satu jaringan. Interoperabilitas dapat bekerja sama dengan jenis perangkat jaringan sistem operasi. Manajemen jaringan sentralisasi dilakukan secara sentralisasi yang memudahkan pengolahan dan pemeliharaan jaringan. Keamanan, yaitu menyediakan solusi keamanan yang komprehensif seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Kemudian yang efisiensi, dengan menggunakan integrated network, biaya operasional dapat dikurangi karena pengguna infrastruktur jaringan yang lebih efisien. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama adalah kolaborasi, memudahkan kolaborasi antar tim dan perusahaan dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan komunikasi. Kemudian mobilitas, memungkinkan konektivitas yang konstan dan aman bagi perangkat mobile seperti smartphone dan laptop. Kemudian dari produktivitas, kinerja dan produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan karena akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai jenis layanan. Dan inovasi yaitu dalam pengembangan aplikasi dan layanan baru yang dapat mengintegrasikan berbagai jenis teknologi. Yang terakhir adalah skalabilitas, dapat disesuaikan dengan besar dan kebutuhan perusahaan dengan mudah meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan. Kemudian yang kedua adalah tentang hybrid cloud computing. Itu adalah model penggunaan cloud computing yang menggabungkan beberapa jenis cloud computing, yaitu cloud public, cloud private, dan cloud community. Arsitektur dari hybrid cloud computing dapat dibedakan menjadi 3 zona, yaitu yang pertama adalah zona
Cloud private, yaitu zona ini terdiri dari jaringan komputer internal perusahaan yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah zona cloud public, terdiri dari jaringan komputer yang disediakan oleh pemasok cloud computing seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan cloud platform. Dalam zona ini perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dari jaringan komputer publik sehingga dapat meningkatkan kekuatan komputasi dan penyimpanan data. Yang terakhir adalah zona cloud community. Jaringan komputer yang disediakan oleh kelompok perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan atau kebutuhan yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah arsitektur network dari hybrid cloud computing dapat digambarkan sebagai berikut. Adalah dari cloud private, cloud public, dan cloud community, yaitu di cloud private ada data center, kemudian AWS, kemudian organizer, data sama dengan data center. Dalam arsitektur network ini, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dari beberapa jenis cloud computing, sehingga dapat meningkatkan kekuatan komputasi dan penyimpanan data, serta meningkatkan keamanan dan kontrol terhadap data dan aplikasi perusahaan. Yang ketiga adalah 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Itu yang pertama adalah dari biaya atau cost. Cost dipengaruhi dari dua poin. Yaitu yang pertama adalah pengurangan investasi infrastruktur, di mana dengan menggunakan layak cloud computing perusahaan tidak perlu lagi menginvestasikan secara besar-besaran dalam infrastruktur fisik seperti server dan pusat data lokal. Ini dapat mengurangi biaya awal dan pemeliharaan. Yang kedua adalah model pembayaran berbasis penggunaan, di mana layanan cloud sering menggunakan model pembayaran pay as you go, di mana perusahaan hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Ini memungkinkan skala sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah dari skalabilitas, yaitu fleksibilitas dan peningkatan kapasitas, di mana cloud computing memungkinkan perusahaan untuk dapat perusahaan dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini merupakan skalabilitas yang lebih baik dan memungkinkan penyesuaian seketika terhadap perusahaan permintaan atau beban kerja. Yang ketiga adalah efisiensi operasional. Dalam efisiensi operasional ini ada 2 poin. Yang pertama adalah otomatis dan orkestrasi. Itu penyediaan alat otomatis dan orkestrasi yang mempercepat proses perkembangan, pengujian, dan implementasi. Yang kedua adalah fleksibilitas lokasi kerja, memungkinkan akses sumber daya dari mana saja dengan koneksi internet. Kemudian yang keempat adalah inovasi dan peningkatan kecepatan atau innovation and speed. Yaitu ada 2 poin. Yang pertama adalah akses mudah ke layanan baru, penyediaan akses instan ke berbagai layanan dan inovasi teknologi terbaru tanpa perlu menunggu pengadaan perangkat keras atau perangkat lunak baru. Kemudian yang kedua adalah cepatnya pengembangan aplikasi, penyediaan lingkungan pengembangan yang efisien dan dapat diakses dengan mudah mempercepat siklus pengembangan aplikasi. Kemudian yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan 4 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama adalah dari keuntungan, yaitu efisiensi sumber daya atau resource efficiency. Pemanfaatan optimal virtualisasi memungkinkan berbagai satu server fisik menjadi beberapa mesin virtual, meningkatkan pemanfaat sumber daya dan mengurangi kebutuhan akan perangkat keras fisik yang berlebihan.
Yang kedua adalah skabilitas yang mudah, peningkatan dan fleksibilitas kapasitas, virtualisasi dan cloud computing memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya yang dengan mudah sesuai dengan kebutuhan bisnis tanpa memerlukan investasi besar dalam perangkat keras tambahan. Yang ketiga adalah peningkatan kecepatan penyediaan layanan atau rapid service development. Proses implementasi cepat, akses cepat ke sumber daya melalui cloud memungkinkan mengembangkan dan implementasi aplikasi dengan lebih cepat, meningkatkan respon terhadap perubahan besar, perubahan pasar atau kebutuhan bisnis. Yang keempat adalah peningkatan keadaan dan ketersediaan, reliability and availability. Redundasi dan failover dapat menyediakan tingkat redundansi dan failover yang tinggi, mengurangi risiko waktu tidak aktif atau downtime, dan meningkatkan ketersediaan sistem. Yang kelima adalah penghematan biaya, saving, model pembayaran berbasis pengguna. Model pembayaran Pay as you go data cloud computing memungkinkan perusahaan membayar hanya untuk sumber yang digunakan. Yang keenam adalah peningkatan keamanan, security increment, manajemen keamanan terpusat, mengimplementasikan kebijakan keamanan terpusat dan manajemen akses, meningkatkan kontrol atas dan sistem. Kemudian mobilitas dan akses dari mana saja, the mobility and anywhere access. Akses dari berbagai lokasi memungkinkan akses ke data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kedelapan adalah lingkungan rumah, lingkungan ATM, yaitu pengurangan konsumsi energi atau virtualisasi dapat mengurangi jumlah server fisik yang dibutuhkan dan mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan. Kemudian dampak kerugiannya yaitu yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet, di mana ketersediaan dan kualitas layanan cloud bergantung pada koneksi internet, sehingga jika terjadi gangguan koneksi dapat memengaruhi ketersediaan layanan. Yang kedua adalah tentang keamanan dan privasi data, yaitu keamanan risiko. Meski banyak langkah keamanan telah diimplementasikan, kekhawatiran terkait keamanan data di cloud masih ada, terutama untuk data yang sangat sensitif. Yang ketiga adalah kompleksitas manajemen, yaitu manajemen lingkungan virtualisasi dan cloud dapat menjadi kompleks, terutama kita tidak ada keahlian cukup dalam tim IT dapat menimbulkan tantangan dalam pengolahan dan pemeliharaan sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.